Jadi nanti apa yang akan dilakukan pemerintah untuk membebaskan warga negara kita? Saya yakin pemerintah tentu punya hitung-hitungan dengan Umar Patek ini. Nah, oleh karena itu, karena ini menyangkut diplomatik ya, sangat diplomasi, memerlukan konsentrasi penuh, baik oleh Kementerian Luar Negeri dan juga hubungan Indonesia dengan Amerika. Karena Umar Patek ini kan sangat divonis sebagai terorisme yang berbahaya bagi semua negara. Oleh karena itu, menurut saya segala tawaran itu saya yakin pemerintah pasti melakukan respon yang baik. Tapi tentu pemerintah tidak akan terbuka untuk menyatakan bernegosiasi dengan seorang terorisme semacam Umar Patek itu. Oke, tapi kalau kita lihat satu warga negara Kanada sudah jadi korban. Artinya ancaman dari kelompok Abu Sayyaf ini bukan ancaman main-main. Ada 14 warga negara kita juga yang artinya kalau kita katakan keadaannya sudah tidak bisa dikatakan dalam kondisi baik, tapi sudah dalam kondisi terancam saat ini. Lalu bagaimana peran pemerintah? Kalau menurut saya, keselamatan sandera itu ya sangat diutamakan dibandingkan dengan aksi militer. Dan saya tidak meragukan kehebatan dari pasukan elit kita, Pak Kopassus atau marinir yang digambarkan tadi, dan mereka memang sangat piawai. Tapi medan seperti apa itu menjadi problem. Ini saling mengincar. Kelompok Abu Sayyaf pun pasti mengincar sejauh mana militer Indonesia itu bisa melakukan tindakan terhadap mereka. Pasti mereka juga ngitung. Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dari pemerintah itu patut kita dukung bersama. Oke, kita ke Pak Gin. Ya. Pak Gin, setelah ada kejadian 10 kemudian 4 jadi 14 warga negara Indonesia yang disandra, Presiden kemudian melemparkan wacana ingin menggunakan atau melakukan patroli bersama. Ya. Ada Malaysia, ada Filipina yang kemudian juga nanti akan digandeng untuk melakukan pengamanan di jalur-jalur yang kemudian rentan disusupi Abu Sayyaf. Terlambat tidak sih ini, Pak Gin? Saya kira kita harus melihat peristiwa ini ya, rentetan peristiwa ini sebagai sebuah momentum untuk perbaikan pencegahan ke depan ya. Kan kita mungkin tidak bisa melihat ini hanya sebagai sebuah respon dari pemerintah itu sebagai sebuah sikap yang reaksioner gitu ya, tapi sebagai sebuah momentum untuk melakukan perbaikan ini patut diapresiasi karena memang seperti yang sudah di beberapa waktu sebelumnya, patroli bersama memang sudah sering dilakukan oleh 3 negara pantai di kawasan di perairan Mindanao itu kan antara Filipina, Malaysia dan Indonesia. Hanya saja mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi terkait dengan wilayah patroli yang akan disepakati. Kemudian waktu-waktu pemerintah mungkin akan melakukan evaluasi tentang pada bulan dan waktu tertentu kapan yang supaya bisa secara akurat bisa melakukan patroli tersebut sehingga efisiensi terhadap sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh ketiga negara bisa bisa mendapatkan hasil yang maksimal, saya kira begitu. Tapi kalau kita lihat dari fenomenanya, Abu Sayyaf ini menawan warga negara Indonesia, ada warga negara Kanada, ada bahkan warga negara Filipina juga ikut ditawan oleh mereka. Apa yang mereka cari? Uangkah? Ataukah memang mereka ingin mencari pengakuan? Karena mereka kan terafiliasi dengan ISIS begitu. Bisa macam-macam ya. Dari banyak analisa bisa macam-macam. Ya, yang paling pasti ya yang untuk dalam konteks yang terbaru berkaitan dengan Indonesia ya mereka kecenderungannya adalah selalu meminta tebusan ya terhadap tawanan yang mereka tawan gitu. Ya persoalan kemudian afiliasi mereka dengan ISIS mungkin perlu dilakukan kajian-kajian dan analisa yang lebih mendalam dengan dari sumber-sumber baik di pemerintahan ya. Itu saya kira begitu. Oke, kita ke Pak Tamliha. Pak Tamliha, kalau kita lihat mereka kemudian sudah melakukan tawanan kepada 14 warga negara kita. Ada 1 warga negara Kanada yang kemudian sudah jadi korban. Artinya kita sekarang tidak bisa berbuat apa-apa menunggu tentara Filipina. Itukah satu-satunya opsi yang kita punya? Saya yakin pemerintah, baik intelijen kita maupun para diplomat kita tentu sedang bernegosiasi saat ini. Yang tentunya itu sangat rahasia dan itu kita maklumi bersama. Nah, oleh karena itu menurut saya ini juga menjadi momentum yang tepat pentingnya keberagaman di dalam negara ASEAN,
kemudian menjadi satu, seperti yang pernah dicanangkan oleh Bung Karno maupun Pak Harto di zaman sebelumnya. Latihan gabungan bersama misalnya, itu penting. Indonesia dan negara-negara ASEAN perlu membuat sejenis NATO untuk memperkuat ASEAN. Tidak hanya Abu Sayyaf yang akan kita hadapi. Yang kita hadapi itu adalah pertempuran di Laut Cina Selatan. Itu adalah konflik besar yang akan dihadapi paling tidak 10-50 tahun yang akan datang. Cina yang sudah memiliki penduduk yang bermiliar-miliar itu tidak cukup untuk memberikan nafkah hanya di darat. Dia mesti pergi ke laut. Nelayan-nelayan di Laut Cina Selatan yang ada sekitar Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei dan sebagainya itu dikawal oleh pasukan angkatan laut dari negara Tiongkok sana. Dan oleh karena itu kita berharap pemerintah sungguh-sungguh melakukan negosiasi ini. Karena kita jangan seperti warga negara Kanada. Mereka sudah payah, warga negara Kanada itu sudah lemah dan tidak mungkin dia bawa ke sana kemari lagi, ya udah dieksekusi oleh dia. Tapi kemudian yang jadi pertimbangan kan jangan sampai warga negara kita bernasib serupa. Lalu kemudian bagaimana kemudian nanti apa langkah yang harus dilakukan pemerintah? Kita ke Pak Gin dulu. Ya, yang dilakukan oleh pemerintah tentu ya seperti yang sudah disampaikan berkali-kali oleh pejabat strategis kita. Ya, melakukan upaya diplomasi baik itu dengan khususnya dengan pemerintah Filipina kan, karena memang target diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kepada pemerintah Filipina ya, dalam hal ini karena wilayah di mana warga negara Indonesia itu ditawan berada dalam jurisdiksi nasional Filipina. Jadi dan ditambah lagi kebijakan dasar dari pemerintahan Indonesia adalah tidak bernegosiasi dengan kelompok-kelompok teroris gitu ya. Jadi saya pikir itulah langkah yang sudah tepat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, melakukan diplomasi dengan pemerintah Filipina untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia di Mindanao yang sedang ditawan itu sekarang, dan memastikan agar pemerintah Filipina tidak melakukan langkah-langkah yang dianggap kontraproduktif yang pada akhirnya akan membahayakan keselamatan warga negara kita di sana. Lalu bagaimana dengan keluarga korban? Bagaimana dengan pendekatan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dengan keluarga korban? Ini sudah lebih dari 1 bulan keluarga korban menanti gerakan atau reaksi cepat dari pemerintah untuk dalam upaya pembebasan sanak keluarganya. Pak Tamlian? Saya yakin keluarga ini kan pasti cemas deh ya. Nah itu menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah oleh karena itu kita berharap keluarga korban juga sabar, dan saya yakin ya bahwa intelijen kita pasti sudah berada di Pulau Suluk situ, dan saya sangat yakin itu. Dan pasukan-pasukan elit pasti sudah juga berada dalam situ, menyamar dengan berbagai bentuk. Ini saya sedikit membuka ruang untuk publik mengetahui bahwa kita mengenal Sutioso Kepala BIN yang selalu berani berhadapan dengan para separatisme maupun kelompok-kelompok yang pernah terjadi di Timur-Timur maupun di Aceh. Saya yakin pola-pola yang dilakukan Sutioso itu pasti ada persuasif, kemudian diplomatif, dan mengedepankan keselamatan sandera. Artinya kita tidak perlu khawatir berlebihan gitu, terutama ya kalau pemerintah tidak melakukan negosiasi dengan Umar Pate, ya tentu pemerintah mungkin sedang bernegosiasi langsung berada di pulau sana dengan para kelompok Abu Sayyaf itu. Oke. Kalau secara militer kan kita tidak bisa terang-terangan masuk situ. Tapi kalau menyusup-nyusup saya yakin ada. Menyusup-menyusup yakin ada. Kita ke Pak Gin, ini pertanyaan terakhir saya. Lalu bagaimana langkah pemerintah selanjutnya untuk menjaga keamanan khususnya Indonesia, khususnya di kawasan regional Asia nantinya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini kembali terjadi? Ya langkah yang ke depan yang sudah diambil adalah satu, melakukan intensifikasi dan evaluasi terhadap rencana patroli bersama 3 negara di kawasan tersebut. Satu, yang kedua ya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan lembaga-lembaga terkait tampaknya perlu melakukan perlu melakukan diplomasi di tataran ASEAN dalam rangka untuk merumuskan dan mengambil tindakan-tindakan atau merumuskan forum-forum keamanan maritim yang lebih bisa merespon situasi-situasi seperti yang terjadi baru-baru ini. Nah, itu sampai saat ini kan ASEAN sudah memiliki forum dialog
atau yang disebut ASEAN Maritime Forum, tapi nampaknya yang diperlukan oleh ASEAN dalam hal ini Indonesia, yang bisa didorong oleh pemerintah Indonesia adalah membuat semacam kerangka kerjasama untuk saling bertukar informasi tentang pergerakan atau lalu lintas di alur laut kepulauan Indonesia, di alur laut kepulauan Indonesia dan juga selat-selat di negara yang melintasi negara-negara ASEAN. Oke, membuat itu yang kerangka kerjasama, melakukan patroli bersama, Ya. dan kalau menurut Pak Tamliha, percayakan kepada pemerintah Indonesia, 14 warga negara kita dipastikan, diharapkan akan kembali dengan selamat. Insya Allah.